Masih bersama kami dalam Lunch Talk, Bapak Dodi Reza Alex Nurdin, Bupati Musi Banyuasin. Pak Dodi, balik kembali bahwa tadi tidaklah mudah tentunya menyelesaikan ini semua. Pasti banyak juga tantangan dan juga kendala. Mungkin ada itu ya Pak, atau mungkin Bapak menganggap itu sebagai memang harus dilalui. Tapi ini bagaimana Anda ataupun tantangan apa dan kendala apa sih yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas-tugas ini Pak? Oh, kendalanya banyak banget ya. Saya lihat satu bahwa pertama perlambatan ekonomi itu pasti akan ada efek multipliernya kepada daerah. Ya, kita saja anggaran saja itu dipotong kurang lebih 1,3 triliun dari dana bagi hasil ke Musi Banyuasin. Tapi nggak apa-apa karena memang seluruh pemerintah pusat kan sekarang juga lagi kontraksi untuk hal tersebut. Jadi kita membangun pasti ada keterbatasan karena dana kita dari pusat dipotong tadi. Dan yang kedua, seperti saya katakan tadi, harga-harga komoditas sedang turun. Padahal kita tahu bahwa kelapa sawit itu salah satunya adalah primadona bagi perkebunan di Musi Banyuasin. Ya. Nah, jadi saya pikir ya inovasinya harus tadi, hilirisasi tadi. Dan alhamdulillah MUBA untuk domain kelapa sawit kita adalah daerah pilot project percontohan untuk biofuel, jadi pengolahan dari minyak kelapa sawit menjadi BBM. Sehingga kalau CPO nanti di dalam pakai proses menjadi IVO, Industrial Vegetable Oil. Dari IVO nanti di refinery jadi bensin, jadi aftur. Nah ini masuk dalam program inovasi strategis nasional oleh Kementerian Ristek. Saya pikir jangka panjangnya malah ini akan nanti mengangkat dari nilai tambah produksi kelapa sawit yang selama ini petani rakyat loh, bukan perkebunan besar ya. Petani rakyat ini yang akan kontributif di dalam itu. Apalagi targetnya B100 oleh pemerintah. B100 itu kemarin udah sebetulnya di Pekanbaru Dumai tapi baru D. D-nya itu diesel ya. Nah ini target pemerintah itu Eliza jadi menjadi aftur diesel dan bensin. Jadi ini lebih kompleks lagi sebetulnya. Sebelum COVID sebetulnya ini kita udah jalan cepat. Begitu kena COVID ya jadinya akhirnya melambat. Tapi sekarang dimulai lagi dengan recovery juga ini. Dan jadi bulan Agustus kita sudah memproduksi dari CPO menjadi IVO nanti dan di refinery menjadi biofuel, bahan bakar nabati. Nah, untuk jangka panjang tentu saya berpikir ini akan menggerakkan ekonomi petani kelapa sawit rakyat di daerah. Karena harga IVO itu jauh lebih mahal dari harga CPO. Sehingga nilai tambahnya nanti akan bertambah di tingkat para petani. Jadi tantangan itu tapi ada solusi. Seperti juga misalnya penanganan kesehatan. Tadi kan kita diskusi bahwa ini nggak tahu sampai kapan. Tapi ya pasti kita harus solusinya bagaimana ada kebijakan untuk melindungi masyarakat dengan berbasiskan saintifik. Misalnya tes itu harus 1% dari jumlah penduduk minimal. Sehingga kami di MUBA bekerja sama dengan Badan PBB, United Nations for Training and Research, UNITAR, dan Solar Kiosk dari Jerman untuk membawa ataupun menyediakan PCR mobile berbasis tenaga surya. Jadi ini perlu dilakukan untuk mengejar target dari rasio tes yang akan kita lakukan. Tracing tadi ya Pak ya? Itu tadi, supaya bisa kita ambil kebijakan berdasarkan dari kondisi terkini itu. Jadi ada beberapa tantangan memang yang saya pikir ya seluruh dunia juga akan dalam 2 tahun ini pasti akan ada kebijakan baru, jadi akan ada semacam trial error dalam hal ini. Tapi saya yakin selama kita berada di on the right track, ya saya pikir masyarakat juga terlayani dengan baik dan kita punya target untuk kita capai. Saya kira berapapun jalan yang perlu ditempuh, lamanya berapapun, saya kira yang paling penting kita bisa memaksimalkan buat warga. Bagaimana Anda mengawasi atau apa proses pengawasan Anda yang Anda lakukan, Pak? Bagaimana proses pengawasan yang bisa Anda lakukan tadi supaya tetap on the right track? Apa yang Anda lakukan? Yang pertama adalah tentu tujuan kita harus jelas. Jadi set the goal, set the target. Kalau targetnya misalnya A, berarti jalan yang harus kita lalui jangan lewat B. Kalaupun terjadi deviasi, nggak apa-apa, dikoreksi aja.
nanti juga akan balik lagi jalan tersebut. Sehingga rambu-rambu tadi itu perlu kami pasang, seperti misalnya penyaluran bantuan sosial GPS. Kalau kita memang nggak ada niat jahat untuk menyalurkan itu, ada kecurangan, misalnya ada penyelewengan di lapangan, dijalankan saja, tapi pasang rambu-rambu. Rambu-rambunya misalnya dari hal yang sederhana, Mbak Eliza. Jadi saya mewajibkan seluruh lurah kepala desa di seluruh 227 desa dan 13 kelurahan di Muba itu untuk menempelkan daftar list penerima manfaat bantuan langsung tunai itu di fasilitas umum di desa. Sehingga ini transparan. Mereka bisa lihat, penduduk lihat, loh kenapa saya nggak dimasukin padahal saya berhak. Loh kenapa si Anu dimasukin padahal sudah meninggal. Nah sehingga langsung dikoreksi daftar tersebut melalui musyawarah desa, ditandatangani oleh kepala daerah. Jadi nanti pada saat penyaluran bulan berikutnya diharapkan sudah berjalan dengan baik. Saya gandeng kejaksaan, saya gandeng kepolisian, saya gandeng APIP, aparat pengawas internal kita, jadi inspektur, untuk melihat secara langsung. Apabila terjadi penyelewangan, nggak akan ada ampun. Walaupun pasti di sana sini oknum itu pasti ada. Tapi itu memang yang harus kita berantas. Dan yang ketiga sistemnya. Sistemnya memperkecil, meminimalisir penyelewengan seperti itu tadi. Kalau kita ngasih bantuan langsung tunai, jangan dibagiin langsung sama kepala desa. Nanti bisa ada resiko, peluang untuk curang. Jadi buatin aja kartu ATM, tanpa biaya, gratis bagi masyarakat, sebarkan ke 103.000 penduduk keluarga penerima manfaat, uang langsung disetor ke rekening masing-masing. Jadi nggak ada biaya administrasi ke kelurahannya ya. Dan memperkecil risiko terjadi pemotongan, penyematan, penyelewengan di lapangan. Jadi kalau 3 itu dijalankan, saya pikir semua bisa berjalan. Bagaimana ini, kita tahu sekarang ini banyak banget Pak, salah satu upaya untuk menertibkan masyarakatnya, yaitu adalah dengan salah satunya sanksi, adakah mungkin harus, sanksi kalau tidak mematuhi protokol kesehatan, bayar denda atau apa. Di sana ada nggak sih Pak untuk melakukan hal seperti ini? Yang pertama yang saya pikir paling penting bagi masyarakat itu, apalagi di pedesaan, beda dengan Jakarta ya, adalah mereka punya akses terhadap alat pelindung diri, misalnya masker. Anda diwajibkan untuk pakai masker, tapi mereka nggak bisa punya akses untuk dapat masker. Ya, kalau buat sendiri, kadang-kadang mereka juga ada yang malas, ada yang nggak bisa, ada yang apa. Jadi kami sediakan masker dulu. Jadi masker untuk itu tadi, yang saya katakan tadi, salah satu untuk dari reward tadi, saya gunakan untuk produksi masker tadi. Bagikan juga kepada masyarakat yang menggunakan. Kemudian baru sanksi. Kalau sudah diberikan edukasi, disediakan ini loh alatnya, ini loh untuk dipakai ya. Kemudian masih juga melanggar, ya disanksi. Ya sanksi tentu persuasif dulu. Di pasar kita juga nggak bisa nangkepin orang seperti itu, tapi harus dipisahkan mana yang harus diberikan ketegasan. Kalau penjual itu harus, dia pakai masker itu harus karena mereka yang di situ. Tapi kalau pengunjung, pembeli, kita tegaskan, kita peringatkan harus selalu pakai masker. Harmonisasi tadi antara setiap bagian, kemudian ketegasan, konsistensi, dan juga adanya upaya-upaya untuk dilakukan transparansi juga. Ini menjadi salah satu langkah dan upaya-upaya yang akan dilakukan seterusnya ya Pak, menuju Muba bebas COVID-19. Jadi target kedepannya apa yang akan dilakukan tentunya di Muba, Pak? Targetnya adalah pertama, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa berjalan beriringan antara masalah kesehatan dengan masalah ekonomi. Karena nggak mungkin kita bisa target misalnya zero COVID, saya belum tahu. Tiba-tiba besok ada kasus impor masuk, walaupun kita sudah screening, udah thermal, ya OTG siapa yang tahu ya, suspek siapa yang tahu. Nah, tapi paling tidak disiapkan itu tadi, protection ya, untuk mereka bisa beraktivitas dengan segala kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat, termasuk mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, jadi targetnya ke arah situ bisa berjalan beriringan. Kendali ekonomi
dan masalah kesehatan itu berada di satu kendali, jangan jalan sendiri-sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa sampai nanti benar-benar kita temukan vaksin tersebut, maka perekonomian di daerah akan terus berjalan seiring dengan tingkat kesembuhan dan yang tinggi dan tingkat kematian yang rendah. Baik, terima kasih Pak Dodi telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini. Dan pemirsa, tentunya informasi tadi sekaligus menutup Lunch Talk siang hari ini. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran kita dari virus corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Liza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.